Bagaimana kalau Reza tahu dia bukan anak kandung kamu? Aku bukan anak kandungnya. Lalu siapa orang tua aku yang sebenarnya? Kamu salah, Amir. Aku bukan anak Bu Sandra yang kayak itu. Jadi, Reza bukan anak kandung Bu Sandra? Gak mungkin. Kalau ini memang benar, bisa-bisa semua rencanaku berantakan. Sial! Padahal aku tuh ngarepin banget keuntungan kekayaan dari Reza. Apa yang dilakukan mamaku selama ini merupakan bantuan besar dalam hidup aku. Dan satu-satunya cara untuk membalasnya adalah mencari anak kandungnya sendiri. Gimana kalau Reza tahu suatu hari nanti bahwa Amira itu anak kandungnya Sandra? Apa? Amira anak kandung Sandra? Saya tahu kamu sedang mencari anak kamu. Saya tahu di mana dia. Tapi informasi ini tidak gratis dan sangat mahal. Hubungin saya di nomor 0813 9077 2123 jam 8 malam ini. Apa ini berarti? Anak mama masih hidup. Berarti yang dipikirkan mama selama ini adalah benar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih petunjukmu yang kau berikan. Aku harus kasih tahu mama. Pasti mama senang banget dengan kabar ini. Iya. Ini yang gue cari-cari. Sorry bro, gue tadi nggak lihat. Sorry. Kenapa lo? Nggak apa-apa kok. Kayaknya lo happy banget sih. Kok bisa? Lo pasti nggak percaya kan gimana Allah telah menjawab doa gue. Gue dikasih petunjuk, men. Ini nyokap gue pasti senang banget nih. Maksud lo petunjuk apa sih? Kok nyokap lo? Gue ngerti sekarang. Lo udah dapat info soal anak kandung nyokap lo kan? Jangan berisik. Ini rahasia kita. Jangan sampai orang-orang di sini tuh pada tahu. Iya deh. Siap. Gue mau cerita sama lo, tapi nggak di sini ya. Di sana aja. Jadi Reza udah tahu semuanya. Berarti rencana aku dan Mas Johan bakalan hancur berantakan. Ini nggak boleh terjadi. Mit, agak cepet ya, supaya kita nggak pulang kemalaman hari ini. Ya, meeting mau segera dimulai. Iya Bu, ya segera Bu. Jadi, lo nemuin note itu di laci meja kantor nyokap lo? Iya. Dan itu berarti anak kandung nyokap gue tuh masih hidup. Coba lo bayangin deh. Kalau nyokap gue tahu soal ini, pasti dia senang banget. Lo jangan percaya gitu aja. Lo pastiin dulu kalau ini bukan penipuan. Nanti malah nyokap lo yang kecewa. Nggak mungkin dong, Van. Jelas-jelas ini orang tahu kalau nyokap gue mencari anaknya yang hilang. Dan dia tahu lagi keberadaan anaknya itu. Dia nggak mungkin main-main. Emang nggak main-main? Lihat aja note-nya. Dia bilang, ini nggak gratis. Dan informasi ini mahal. Lo nggak mikir kalau ini orang mau meres nyokap lo? Bener juga ya omongan lo. Kenapa gue baru sadar? Reza, Mas. Reza tahu tentang anak kandung Bu Sandra. Bahkan dia cerita ke Evan. Sekarang ada 2 orang yang tahu tentang itu. Dan mereka habis menemukan petunjuk tentang anak itu. Kamu salah dengar. Reza tidak mungkin mengetahui tentang Amira. Saya dan Sandra sudah sepakat untuk tidak cerita ke Reza. Nah, seandainya Reza tahu, pasti dia sudah datang kemari dan marah-marah seperti biasanya. Nah, sudahlah, nggak usah dipikirkan. Ke ruangan saya.
gue harus kayak gimana dong sekarang? Apa gue telepon ke nomor ini aja? Pastinya. Lu harus cari tahu apa yang orang itu mau. Dan pastiin kalau dia nggak lagi bohong sama kita. Tapi di sini ditulis jam 8 tuh baru bisa ditelepon. Aneh. Sekarang aja belum jam 8, Zah. Bodoh, gue telepon aja. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Nggak aktif. Sebentar lagi, HP ini akan membuka pintu saya menuju kekayaan. Riri, sini kamu. Kamu tuh ngapain sih bergaul sama cewek itu? Hah? Dia tuh nggak selevel sama kamu, Ri. Dia itu cuma pelayan, dan pelayan itu adalah kerjaan rendahan. Ngerti kamu? Lia, semua yang ada di dunia ini adalah keputusan Allah. Kalau Allah bisa berkehendak orang miskin mendadak jadi orang kaya, dan Allah juga akan bisa berkehendak orang kaya mendadak jadi orang miskin. Jadi kamu jangan pernah bisa membandingkan baik buruknya pekerjaan seseorang. Orang bisa mendapatkan pekerjaan, itu adalah berkah dari Allah. Dan kalau Allah berkehendak, mungkin aja loh kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu bilang rendahan itu. Diem lo ya. Jangan pernah gue denger lo ember kayak gitu lagi. Lagian, kalau lo mau ceramah, jangan di sini, di masjid aja. Ini waktu yang tepat. Halo, Di mana anak itu? ini kan suaranya Reza. Wah, jangan-jangan dia yang nemuin catatan itu. Hei, jawab pertanyaan saya. Saya meninggalkan surat itu untuk Bu Sandra karena saya mau berurusan dengan dia. Sebelum kamu berurusan dengan mama saya, kamu harus berurusan dengan saya dulu. Saya pastikan ya, kalau saya bukan main-main sebelum mama saya mendapatkan petunjuk keberadaan anak kandungnya. Oke. Saya nggak nyangka ternyata anak yang posisinya dalam bahaya seperti kamu masih tertarik dalam hal ini. Tapi saya tidak peduli. Yang saya peduli hanya uang. Anda berikan saya uang, dan saya kasih info tentang anak mama kamu itu. Oke. Berapa banyak yang Anda minta? Dan kapan? Dan di mana? Sabar. Saya akan kasih tahu satu persatu. Saya minta 100 juta. Dan antarkan besok siang ke Pasar Baru jam 12 tepat. Selanjutnya, tunggu kabar dari saya. Saya akan kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu saya dapat uangnya, mama kamu akan mendapatkan anaknya. Oke, deal. Yes! Bisa mendadak jadi orang kaya. Kamu bawa uangnya? Iya. 100 juta. Seperti yang Anda mau. Bagus. Sekarang kamu pergi ke toko sepatu Sempurna. Halo. Kamu bawa uangnya? Iya. 100 juta. Seperti yang Anda mau.
Bagus. Sekarang kamu pergi ke toko sepatu Sempurna. Kamu berdiri di depan etalase, pura-pura kamu melihat sesuatu di sana, supaya orang berpikir kalau kamu mau beli sepatu di sana. Tapi ingat, jangan pernah membuat gerak-gerik yang mencurigakan. Saya akan mendekati kamu ke sana. Saya akan ambil uangnya. Dan setelah itu, saya akan berikan kamu amplop. Dan di dalam amplop itu terdapat semua info mengenai anak mama kamu. Oke, saya ke sana sekarang. Nggak bisa ya? Tante Yasmin? Maaf, Tante. Amira, Maaf, Tante. kamu ngapain di sini? Tadi aku habis dari pasar Senen, Tante. Cuma belanjaan aku cari nggak ada, makanya aku ke pasar sini. Tante ngapain di sini? Sayang, sekarang kamu pulang aja ya. Kamu pulang duluan naik bajai, ya? Nih uangnya. Kenapa, Tante? Udah nggak usah banyak tanya. Kamu pulang aja duluan, nanti Tante nyusul, ya? Iya, Tante. Tante hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Reza? Ya Allah, mudah-mudahan penantian aku nggak sia-sia. Semoga aku benar-benar ketemu sama anak kandung Mama. Kamu ngapain di sini, Za? Aku di sini. Amira, maaf aku lagi buru-buru ya. Nanti aja aku kasih taunya ya. Kalau udah selesai semuanya. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Please, please, ya. Kamu kenapa sih, Za? Oh, aku tahu. Pasti kamu janjian sama perempuan, makanya kamu nyuruh aku pulang dari sini. Iya kan? Enggak sama sekali. Aku lagi nggak bercanda nih. Aku serius. Aku minta kamu pergi dari sini sekarang ya. Oke, kalau gitu aku akan pergi dari sini. Tapi kamu harus bantuin aku dong. Nih, aku bawa barang cukup banyak dan berat, Za. Iya deh. Kok pakai D? Kalau pakai D, itu namanya nggak ikhlas. Iya. Senyum dong dari ikhlas. Buset, Berat deh. banget ini. Aduh, kenapa lagi sih? Kita salah jalan, Deza. Harusnya kita nggak lewat sini. Karena aku ketemu sama Tante Yasmin. Nanti Tante Yasmin marah-marah sama aku. Kamu ketemu Tante Yasmin di mana? Di situ? Kamu mau lihat mana sih? Mau putar-putar pasar dulu baru naik bajai? Entah-entah aku yang bawain semuanya. Kamu marah-marah sih, Za. Za, aku nggak nyuruh kamu muter-muter pasar loh. Tante Yasmin? Tante Yasmin? Aduh, ampun deh. Kenapa sih malah balik lagi ke sini? Apa kabar, Tante? Ya, baik. Tante, urusan Tante udah selesai. Aku sih udah mau pulang, Tante. Gagal total nih. Gak ada gunanya lagi aku di sini. Reza udah lihat penyamaran aku juga. Enggak. Tante udah selesai kok. Kamu pulang sama Tante ya. Kita sama-sama naik mobil. Tante tunggu di sana, ya. Alhamdulillah, makasih ya Tante.
Alhamdulillah banget ya, Zah. Aku jadi nggak harus naik bajai. Zah, kamu kan nolongin aku. Kamu tolong bawain semua barang-barang aku ke mobilnya Tante Yasmin. Iya, ayo cepet. Kok nggak ikhlas lagi sih, Zah? Kenapa sih kamu? Kamu lagi nunggu apa sih di sini? Urusan kamu belum selesai juga. Kalau kamu emang keberatan bawa barang-barang aku, biar aku yang bawa sini. Iya. Nggak usah, aku bisa kok bawa sendiri. Nggak apa-apa kok, perempuan bawa sendiri nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Iya. Ayo silakan. Ikhlas dong. Ikhlas. Ayo silakan. Yuk. Makasih ya, Zah. Cepet masuk, Ki. Bu Yasmin nungguin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gawat nih. Jangan-jangan itu orang udah nungguin lagi. Itu pasti Reza. Tante, handphonenya aku yang angkat ya. Tante kan nyetir. Ah, jangan. Kenapa, Tante? Udah deh, pokoknya nggak usah. Tante lagi sebel. Ada yang suka gangguin Tante, itu loh. Nawarin kartu kredit. Udah biarin aja. Oh, Di-reject lagi. Sekarang juga kamu datang aja ke kantor mama kamu dan kamu akan lihat buktinya ada di sana. Oke? Halo? Gagal bawa pulang uang 100 juta. Ini semua gara-gara aku. Kenapa mesti jajan di pasar sih? Ketemu sama sebelah kau Amira tuh jadinya. Harusnya kalau memeras orang, aku harus berpikir seperti mafia-mafia yang ada di TV itu ya. Aku harus buat rencana baru. Sial banget sih gua hari ini. Aduh, gua lagi puasa lagi. Sabar Reza, sabar. Gua jadi ragu sama ibu-ibu itu. Jangan-jangan omongan Evan benar. Kalau dia seorang penipu. Siapa lagi? Panjang umur nih orang. Halo. Halo? Saya tahu Anda menunggu, tapi saya minta maaf karena saya... Nggak usah minta maaf deh. Gue udah gak percaya lagi sama lo. Dasar penipu. Tunggu. Jangan ditutup dulu teleponnya. Saya akan jelaskan. Jelasin apa? Gue gak bisa dibodohin ya. Dan gue gak akan nyerahin uang sepeser pun buat lo. Sebelum gue lihat buktinya dan keberadaan anak kandung mama. Ngerti? Jangan khawatir, saya punya bukti. Tunggu aja, saya akan kasih Anda bukti itu, oke? Cari bukti di mana? Ma, Mama lagi ngapain? Itu apa, Ri? Gelang siapa? Kelihatannya emas. Kamu dapat dari mana? Ini itu gelangnya Kak Amira, Ma, waktu masih bayi. Katanya kasih sama mamanya. Bagus! Aku punya buktinya sekarang. Bilangnya semuanya harus cepat keluar ya. Yang rapi nyusunnya ya. Ayo cepat. Hati-hati dong bawanya.
Selamat siang, Bu Sandra. Selamat siang, Bu Yasmin. Iya, Bu. Tadi saya sempat cari Ibu di kantor, tapi katanya Ibu sedang keluar. Iya. Ada apa ya, Bu Yasmin? Saya cuma mau kasih info aja, kalau draft daftar menu untuk buka puasa seminggu ini sudah saya titipkan di resepsionis. Jadi kalau Ibu mau cek, mau lihat menunya, silakan. Dan kalau Ibu mau ada perubahan, silakan hubungi saya. Baik, nanti saya cek dulu ya. Baik. Oke. Terima kasih, Bu Yasmin. Saya permisi dulu ke dalam. Sekarang tinggal tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Apa lagi sih? Sekarang saya sudah punya buktinya. Oke, tapi jangan suruh saya untuk nunggu lagi ambil buktinya ke Anda. Oh, enggak. Sekarang juga kamu datang aja ke kantor mama kamu dan kamu akan lihat buktinya ada di sana. Oke? Halo? Apa maksudnya ya? Buktinya di kantor mama. Sandra? Ada apa lagi ini? Mama, ada apa? Ada apa, Bu? Pak, Mit, subhanallah. Mama? Entah datangnya dari mana, saya menemukan gelang ini. Mit, kamu lihat kan? Gelang ini Mama dapatkan ada di dalam tas. Ini gelang yang pernah saya pasang di tangannya Amira waktu dia diculik sama Hasan. Saya punya 2 gelang ini, Pak. Satu di tangan Amira dan satu ada di saya. Dan saya pikir gelang ini sudah musnah waktu lemari kita terbakar. Ini artinya ada orang, Pak, yang mau memberitahu saya kalau anakku yang hilang itu masih hidup. Mama kendalikan diri Mama. Mama jangan teriak-teriak ngomongin masalah ini di sini. Mama sadar nggak Mama ada di mana sekarang? Jadi itu buktinya. Perempuan itu benar-benar tahu di mana anak kandung Mama. Halo? Saya udah lihat buktinya. Saya ingetin sama Anda ya, jangan pernah melakukan itu sama mama saya. Karena saya ingin mama saya tahu rencana kita. Saya pengennya dia langsung melihat anaknya. Anda mengerti? Oke, nggak masalah. Sekarang kamu yang dengerin saya. Karena kamu sudah nambahin kerjaan saya dengan nunjukin semua bukti itu, harga yang sudah kita sepakati 100 juta sekarang tidak berlaku lagi. Apa maksudnya? Sekarang harga berubah jadi 200 juta. Dan lokasinya juga berubah. 200 juta? Iya. Temui saya di Jembatan Merah, Jalan Raya Bogor, kilometer 24, jam 7 tepat malam ini. Jangan terlambat. Aduh, bentar lagi banknya mau tutup lagi. Gua harus buru-buru ke bank. Amira. Aku yakin ada orang yang ingin memberitahu aku bahwa kalau Amira anakku masih hidup. Ya Tuhan. Sebenarnya saya mau minta maaf, Bu. Minta maaf untuk apa?
Aku yang masukin gelang itu di tas ibu tadi pagi. Semoga ibu suka kejutan dari aku. Kemarin saya menemukan gelang itu, Bu, di lemari ibu yang terbakar. Lalu saya perbaiki di toko perhiasan. Alhamdulillah bisa diperbaiki, Bu. Jadi, maksud kamu? Itu gelang dari lemari ibu yang terbakar. Tapi saya nggak nyangka reaksi ibu akan begini. Maafin saya, Bu. Jadi ini gelang saya, bukan gelang Amira. Mama dengar sendiri kan? Itu gelangnya Mama, bukan gelangnya Amira. Lagi pula mustahil Amira masih hidup setelah kecelakaan itu. Mama dengar sendiri kan beritanya di TV waktu itu. Aku yakin Reza tahu tentang orang ini. Satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan orang ini adalah mengawasi Reza. Karena dari Reza, kita akan tahu siapa dia. Reza, kita numpang mobilnya aja yuk. Idih, tumben cuek bener. Nggak lihat apa udah ada cewek-cewek cantik di sini ya? Mbak Sumi, aku rasa Reza lagi ada masalah, Mbak. Soalnya belakangan ini Reza kelihatan banget berubah. Mbak Sumi, gimana kalau Mbak Sumi yang nemenin Riri beli HP-nya, Mbak? Soalnya aku pengen cari tahu ada apa sebenarnya sama Reza. Karena aku kasihan ngeliat keadaannya Reza kayak gini terus, Mbak. Oke, Bos. Riri sayang, kamu nggak apa-apa kan beli HP-nya sama Mbak Sumi? Ya udah deh, Kak. Kamu naik apa, Ra? Aku mau naik angkot aja, Mbak Sumi, biar lebih irit. Riri, ini ada uang, Ri, buat kamu beli HP ya, sayang. Kakak pakai aja deh buat ngejar Kak Reza. Aku kan masih bisa teleponan sama temenku pakai telepon rumah. Anggap aja itu pinjaman dari aku. Aku mintanya nanti sama Kak Reza. Kalau Kak Reza udah jadi suami kakak. Cie, anak-anak aja ngerti tuh, pinter Riri ya. Taksi! Pak, nyetirnya cepetan ya, Pak. Tolong, Pak, tolong kejar mobil itu, Pak, sekarang, Pak. Ya, baik, Neng. Pak, saya mohon, Pak. Cepet, Pak, lebih cepet. Iya, sabar, Neng. Iya, Pak, mobil yang depan, tolong, Pak. Ini udah cepet banget, Neng. Ada lampu merah lagi. Aduh, cepat. Alhamdulillah, lampu merah. Pak. Ya, terima kasih ya, Neng. Amira? Za, kamu harus ngomong sama aku, Za. Za, buka dulu pintunya, Za. Za, aku mohon, Za, kamu dengerin dulu aku ngomong, Za. Za, kalau kamu nggak mau denger aku ngomong, aku bakalan... Za. Za. Yaudah, cepat masuk. Ya Allah.
Kamu kenapa sih, Za? Kok dari tadi kamu cuekin aku terus? Aku lagi buru-buru. Ada urusan penting. Urusan apa, Za? Aku udah dapat info keberadaan anak kandung Mama. Dan yang punya info itu minta tebusan uang sama aku. Nah, aku harus ke bank sebelum banknya tutup. Kalau gitu aku akan temenin kamu ya. Nggak usah. Biar aku urus sendiri ya. Reza, urusan kamu, urusan aku juga. Aku udah terlanjur terlibat. Kamu kemanapun, pokoknya aku ikut dan aku akan nemenin kamu, ya? Ya udah, terserah kamu aja. Tapi untung juga kalau ada Amira di samping aku. Aku jadi ngerasa kuat ngadepin ini semua. Bagus deh. Kamu ini ceroboh, Mita. Bener-bener ceroboh. Kenapa Mas bilang aku ceroboh? Botol gelang itu kamu betulin. Dan kamu kasih lagi ke Sandra. Saya susah payah melenyapkan semua kenang-kenangan Sandra. Kamu ini malah ngingetin dia lagi sama kenangannya itu. Jadi Mas percaya begitu saja cerita aku? Mas gampang dibohonginnya seperti aku ngebohongin Bu Sandra. Maksud kamu apa? Ya itu cerita karangan aku aja, Mas. Supaya Sandra tidak terus-menerus berpikir bahwa itu pertanda anaknya masih hidup. Jadi benar itu dari orang lain? Iya. Seperti aku dengar dari Reza tadi pagi. Bahwa ada orang yang tahu tentang keberadaan anaknya Sandra. Kira-kira siapa orang itu ya? Aku yakin Reza tahu tentang orang ini. Satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan orang ini adalah mengawasi Reza. Karena dari Reza, kita akan tahu siapa dia. Sekarang Reza di mana? Ya, halo. Selamat siang, Pak Johan. Saya Anto dari Bank Diamond nih. Ya. Mohon maaf, Pak, sebelumnya nih. Saya harusnya tidak melakukan seperti ini. Karena ini cuma sekedar mau menginformasikan kalau anak Bapak, Pak Reza, ingin melakukan penarikan tunai, Pak. Sebesar 200 juta rupiah. Saya perlu untuk persetujuan Bapak untuk mencairkannya, Pak. Bisa, Pak? Oke, sebentar, Pak Anto. Sebentar saja. Reza mau narik uang 200 juta. Untuk apa? Bank manajer minta persetujuan saya. Bila saja setuju, Mas. Tapi suruh tahan Reza 30 menit. Dengan begitu kita berhasil menyusul Reza ke sana. Dan kita akan tahu untuk siapa uang itu dipergunakan. Aku punya feeling orang yang meminta uang itu adalah orang yang tahu keberadaan anak. Pak Anto. Iya, Pak. Ya, cairkan saja uangnya. Tapi waktunya diulur sekitar setengah jam. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Itu dia! Itu! Kita kejar, Mas! Kenapa Amira juga ada sama Reza? Apa dia tahu tentang hal ini? Kita ikutin aja, Mas. Jadi kita tahu mereka mengarah kemana. Kalau Amira tahu soal ini, bisa bahaya kita. Yuk, Mas. Halo. Kamu jalan terus?
Setelah kamu ketemu jembatan layang, kamu belok kiri. Dan sesudah itu kamu cari rumah tua yang ada di perkebunan itu. Kita ketemu di sana. Amira? Aduh! Ngapain dia di sini? Ih, sial! Za, kamu yakin tempatnya di sini? Iya. Ayo kita masuk. Za, kamu gak usah takut. Kan ada aku. Aku nggak bisa ngadepin Reza kalau ada dia. Pergi aja dari sini. Bentar dulu. Tunggu sampai mereka masuk ke bangunan tua itu. Cerewet ah. kenapa, Za? Aku lihat bayangan orang. Tapi kayaknya ada yang nggak beres ini. Ayo kita ikutin, siapa tahu orang itu yang mau ditemui Reza. Oke. Ya. Ayo, cepat. Itu dia. Ayo, Amira. Ayo. Itu dia! Itu! Kita kejar, Mas! Ayo, Mas! Mas, ayo, Mas! Itu mobilnya, Mas! Kejar, Mas! Tenang. Kejar! Itu! Amira, kamu nggak apa-apa? Tolong, Pak, selamat ya.
nggak perlu marah sama gue. Karena omongan gue tuh emang benar. Lo itu cewek murahan yang cuma pengen dapat perhatian dari orang kaya seperti Reza kan? Kasihan Reza. Selama ini aku nggak pernah percaya sama kata-katanya. Semalaman aku berpikir, siapa orang yang berani membeberkan rahasia ini kepada Reza? Orang itu bisa masuk dan bebas di kantor ini. Kamu pikir acting kamu bagus?